trust is given, jadi lu harus earn it gitu ya. Gua nggak gitu. Kalau gue mikirnya trust itu emang lu harus kasih. Trust tuh murah. Iya bener banget. Trust tuh bukan kayak lu harus earn mata, enggak. Trust tuh dikasih, ngasih trust satu sama lain, bukan mencoba earning satu sama lain, enggak. That's why it takes courage to love. Keraguan yang sehat adalah keraguan yang terasa aman untuk didiskusikan. Dan diusahakan. Yes, didiskusikan dan diusahakan. Gitu. We can only connect with others as deeply as we connect with ourselves. Kalau kita nggak bisa duduk sama perasaan kita sendiri, kita nggak bisa tuh duduk sama perasaan pasangan kita gitu. Dan pick up line Yaser ke aku, FYI, ini yang berkoneksi satu sama lain dan bikin aku triggered untuk ngobrol sama dia adalah dia manggil aku di Tinder. Kita ketemu di Tinder kan, kita match di Tinder. Pick up line dia adalah Hey Libra Bitch. Wow. Karena gue Libra juga dan gue bitch. Berani bercinta means berani berkonflik. Aku pengen tahu konflik manajemen kalian tuh kayak gimana. Berantemin apa, terus gimana kalian cara berantemnya. Perlu latihan loh orang tuh cara berantem. Bener. Bersama dengan aku Anes dan Yaser. Suaranya harus lebih bersemangat dong. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dan mau membicarakan sebuah topik yang spesial juga. Jadi topiknya kali ini adalah berani bercinta. Agak berat, jadi kamu yang jelasin ya, apa itu artinya berani bercinta? Karena 1 tahun terakhir tuh aku banyak networking sama yang muda-muda biar awet muda nih ceritanya. Tapi mungkin dia juga lihat-lihat konten kamu terus ngeliat, wah bang, relationshipnya ini banget nih, apa relationship goals gitu. Ya lu ngomong cewek apa cowok nih? Cewek dan cowok. Oke. Gitu. Terus gue bilang ya udah make your relationship goals sendiri gitu. Iya tapi ya, abis itu baru kebanyakan tapinya. Tapi kan gini, tapi kan gitu. Jadinya takut gitu. Jadi aku ngelihat teman-teman yang umur 25 sampai 35 even masih takut untuk bercinta. Karena love needs courage. Ya kan, jadi kita mau bahas nih tentang courage in love gitu. Jadi aku mau bermonolog dulu sedikit. Oke. Apa monolog? Ini monolognya. Monolognya. Iya. Ya udah sih, udah. Tahu ini gak? Tipatkai, cinta. Kerasakti, kan dia sering bermonolog tuh. Apa berapa? 1000 tahun jokes dari orang dulu jadul. Begitulah cinta. Emang kan gitu Tipatkai. Nonton umur 30-an yang Boleh, nonton boleh. Kerasakti pasti tahu Tipatkai. Oke. Yang di sana ada yang tahu Tipatkai? Enggak. Oke. Jadi ini monolog, bukannya monolog Tipatkai tapi monolog Yaser. Oke. Jadi cinta itu indah, rumit sekaligus menakutkan. Kita ingin terhubung tapi takut terbuka. Kita mendambakan cinta yang dalam tapi seringkali kesulitan mengekspresikannya. Gitu. Oke. Ini jadi sebuah monolog untuk mengawali obrolan kita tentang berani bercinta. Oke. Dan hari ini nggak usah dengerin Yaser seharian karena kita udah punya bintang tamu, teman kita sendiri, teman baru kita yang kita juga curious sama ceritanya karena kalau di sosial media tuh kayaknya juga jadi salah satu goals beberapa audiens kalau aku lihat di komennya tuh, oh pengen banget kayak gini kayak gitu kan. Jadi kita khusus mengundang Mbak Jessie dan Mas Ray. Hi, welcome. Hai, halo. Oke, so kalau di sosial media lebih sering ngeliat mukanya Mbak Jessie karena that's your account gitu kan. Dan finally bisa ketemu Mas Ray juga. Hari ini kita pengen ngedapetin banyak inspirasi sih gitu ya dari another couple gitu kan yang mungkin bisa membagikan ceritanya mereka. Mungkin bosan kali ya ngeliat Anes ataupun Yaser dan pasti kita perlu belajar dari case-case atau cerita-cerita yang lain. So boleh gak sih Mas Jessie dan Mas Jessie lagi. Mbak Jessie sama Mas Ray gitu ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu as if sambil menceritakan a bit about your story maybe behind it, kayak apa sih yang menyatukan kalian sampai kalian mau berkomitmen bersama gitu. Halo, aku Jessie. Aku sama Ray udah menikah dari tahun 2020, so it's been like 5 years. Sama kita angkatan ini. Pandemi ya, COVID ya. Oke. Bener-bener sebelum pandemi, dan apa yang menyatukan kita kayaknya our willingness to be vulnerable deh. It's interesting. Tapi sebelumnya kenalnya di mana? Apakah memang satu kantor atau dari some tools application or something? Nah jadi kebetulan
sepupu aku punya suami itu adalah teman baiknya Ray. Iya. Dijodoh-jodohin juga berarti nih produk perjodohan. Tapi dijodohin. Oh nice. Jadi mutuals lah ya. Iya. Dan karena mutuals makanya jadi lebih willing untuk explore atau kenalan langsung sama Mas Ray. Sure, like I was open and you were also open, right? Iya, betul, very open. Dulu temannya mempromosikan satu sama lain gimana? Gue punya teman gimana? Boleh tahu gak? Yeah. Gimana teman lo mempromosikan diri lo? Karena kita butuh wingman juga kadang. Iya. Bener. Jadi my close friend ini dia bilang, kebetulan nih ada my wife punya cousin lagi single nih, mau dikenalin nggak? Terus dia ngomong pas lagi kita di gym gitu kan, kayak kasih lihat kayak, oh ya boleh dikenalin gitu. Terus setelah berapa minggu nggak dikenalin kan, ya ayo tagih lah gitu. Dikenalin nggak? Dan ya udah, the rest is pas udah ketemu history lah. Pick up line-nya apa? First pick up line-nya? First pick up line ya? Atau kayak di seminggu pertama ada some conversation yang cukup signifikan yang bikin kalian connect? Good question. Ada satu ya. Oh iyalah, pertanyaan kita bagus-bagus di sini. Iya. Question. Actually, no, there's no pick up line. Tapi sebenarnya aku tuh udah tahu dari awal kalau aku cari cowok, aku pengen cari cowok yang bisa silly. Jangan terlalu serius all the time. Jadi when I met him for the first time, I asked him a very random question. What's your favorite fruit? Oh, Ranu. And I just wanna see how he responded. Kayak aneh banget gak sih? Atau kayak responded smoothly gitu loh. And he did. He entertained my silly thoughts. And what is that? I'm curious. The fruit? Yeah. Oh, watermelon. Terus habis itu dia bilang, ayo nanya balik. Same. Oh, great. Itu mah permainan Dek Jessie saja. Saya juga pernah seperti itu. Rumahnya di mana? Di Bintaro, yang satu Bekasi. Oh, searah. Gitu. Itu permainan. Oh gitu. Aduh. Why do you pick watermelon? Watermelon. Oh, emang beneran suka watermelon. Emang. Oh iya. And watermelon is sweet. It's juicy, watery, and I mean. Dan dari situ kamu ngerasa connect tuh gara-gara watermelon. Itu lah ketawa-ketawa, cengengesan, ngomong semangkanya cengengesan. Gara-gara bisa cengengesan Pak. Iya. Kayak hidupku jadi berwarna ya, nggak cuma gitu-gitu aja ya. I see, that's nice. Okay. Kalau dilihat tuh kayak you guys were very positive nih, kalau kata anak-anak social media. Kayak positif dan calm at the same time. We wanna really know your personality di podcast inilah gitu kan, dengan mungkin sharing a bit about your story. Dan lebih ke banyak orang tuh sebenarnya pengen mencintai dan pengen dicintai, tapi mereka tuh takut terluka, baik melukai orang lain, apalagi takut dirinya sendiri terluka gitu kan. So pernah gak sih kalian mengalami ketakutan ini gitu ya di dalam hubungan kalian, terutama mungkin di awal-awal ketika mau connect, being vulnerable and being silly with one another. Dan waktu itu gimana sih cara kalian ngatasinnya? Oke, kayaknya kalau buat aku sendiri, aku juga sempet, soalnya sebelum aku pacaran, maksudnya jadian sama Jessie, masih lagi proses pendekatan. Sebelum itu kan aku ada past relationship. Nah di past relationship itu aku ngerasa kayak gimana ya? Aku memberanikan diri untuk keluar dari past relationship itu. Padahal tadinya aku udah takut banget untuk memulai sesuatu lagi yang baru gitu. Jadi pas aku udah mau enter the next relationship, aku cuma bilang ke diriku sendiri, kalau emang aku udah yakin, aku bakal gimana ya, set aside my fear, aku bakal langsung loncat gitu. Aku mau gimana pun caranya, aku bakal loncatin itu dan aku bakal give it my all gitu. Dari situ sih. Tapi ketakutan itu tetap masih ada, obviously pas aku juga takut di reject sama Jessie, itu tetap ada sih. Tapi I realize that if I want to find love, I need to be brave enough to take a leap gitu. Iya. Terus waktu ini menyambut dia lagi loncat gitu gimana? Oh iya. Kayak aku temenin gitu kan. Jadi kalau dari Ray, iya sih sebenarnya yang aku lihat, because knowing his history and everything, yang aku lihat tuh pas you ngedeketin I gitu, you all in. Nggak bare minimum gitu ya? Enggak, kalau nggak aku kabur. Tapi kayaknya within that context, aku malahan di dalam relationship itu yang lebih susah buat trust awalnya. Oke. Karena dulu itu aku sempet
di cheated on lah. Dan itu tuh left trauma. Traumanya itu kayak jadi ada trust issue di mana the first 6 months itu actually aku tuh keep on testing him. I wanted him to make most of the effort. Dan I just want to know if he would run away. So ya udah kayak sering pick up fight. Sebenarnya bukan sengaja pengen berantem ya, cuman kalau misalnya aku ada ngerasa jealous atau aku worried dia kayak gimana sama cewek lain, aku nggak even bother untuk diem. I would say it even if that makes me look crazy and possessive and jealous. I didn't care. Jadi I kept on like fighting with him about that. Dan thankfully dalam 6 bulan itu Ray itu nggak pernah invalidate my feelings. Sebenarnya itu juga yang bikin aku bisa rise beyond my pain. Dan akhirnya aku decide ada satu ketika di titik 6 bulan dimana aku ada irrational fear bahwa Ray itu kayak agak suka sama this girl lah, gitu. Terus to the point where kita berdua agree bahwa itu udah kayak irrational banget. She's not even his type. Nah dari situ aku merasa gini sih, okay, I have this trauma, tapi emang pada saat itu aku sadar kepercayaan itu gak bisa dari satu sisi ya. Aku juga mesti mengambil resiko untuk percaya seseorang yang bisa nyakitin aku, gitu. Jadi aku berasa I changed when I realized that it's unfair on him. Di saat itu realize nggak kalau she's acting crazy gitu? Ini ngetes gue aja nih. Do you feel like it atau sebenarnya di saat itu you think that this is something yang emang harus gue lakuin gitu? How was your feeling that? Iya. Jadi waktu itu aku ngerasanya juga gimana ya? Aku nggak ngerasa kayak lagi dites nih atau lagi gimana. Itu sama sekali enggak gitu. Tapi aku ngerasa kayak emang aku harus sabar. Ini sebuah proses gitu loh. Sebuah proses untuk mencintai aja gitu. Untuk sama-sama mengerti satu sama lain. Jadi jujur pas saat itu aku nggak ngerasa apa-apa sih. Aku cuma di pikiran aku oke, sabar, coba let's discuss it. Kenapa you ngerasa kayak gini? Kenapa kok you could feel like that atau think like that gitu. Jadi lebih discuss aja sih. Ini ngomongin soal trust, jadi aku mungkin pick some unpopular opinion perihal trust. Jadi mungkin yang orang sering mendengar tuh trust is given, jadi lu harus earn it gitu ya. Gua nggak gitu. Kalau gua mikirnya trust itu emang lu harus kasih. Trust tuh murah. Iya bener banget. Trust tuh bukan kayak lu harus earn, enggak. Trust tuh dikasih, ngasih trust satu sama lain, bukan mencoba earning satu sama lain, enggak. Bener sih. Dan aku tuh pernah ada di titik pas sama dia, sebelum aku tahu POV-nya dia, I realize gini, gue itu trying to earn his trust, but aku kadang-kadang agak lupa juga atau jadi put aside my trust to him gitu loh. Now, to the moment kita berantem besar tuh karena misalnya ada hal kecil nih gitu, yang emang kita berdua tahu itu expertise-nya dia, but I keep controlling it gitu. I keep controlling on misalnya kayak bikin event kayak gini nih gitu, bikin event terus ada tendensi tuh aku mau ngontrol gitu. Mau ngontrol nih itu sebenarnya bukan karena I didn't trust him, tapi dia merasa bahwa he doesn't get the trust from me gitu. Terus kayak dari situ baru realize, lah iya ya, even me myself I don't understand like what trust is between a relationship antara aku sama dia. Dan itu yang akhirnya kayak jadi malah mengganggu untuk aku sama dia bisa terkoneksi lebih dalam lagi gitu loh. Simpelnya gini, dia kepikiran, ini event ini nih, soul meet up, terus kayak apa yang gue bisa gue bantu apa segala macam gitu kan. Kayak gue orang event, udah lu ini aja, lu jadi talent, udah fokus di situ. Lo kalau selalu dia ngediktein gue di expertise gue sendiri kan sebel ya gitu kan, gitu. Jadi artinya gue nggak ngerasa di trust gitu expertise gue. Padahal sebagai couple dan maksudnya berbisnis dan berrelationship bareng gitu kan. Ya ini is his expertise in professional, tapi kebawa baper gitu loh kayak okay, terus gue harus gimana nih? Am I really, gue tuh worth juga gak sih untuk ngedapetin trust bahwa gue bisa jadi talent doang tanpa gue harus ngurusin yang lain. Jadi kayak baru tahu trustnya itu ada issue ketika ada momen-momen yang kayak gitu. Nah di situ kayak iya ternyata trust is not easy gitu. Tapi kalau di antara kalian berdua pernah discuss gak sih kayak seberapa trust tadi gitu ya antara Mbak JC ke Ray dan juga seberapa Mas Ray
trust Mbak JC gitu, kayak in the beginning gitu, pernah gak sih ngomongin kayak what makes you trust each other? Karena apalagi Mbak JC pernah kena luka kan, dan rata-rata orang yang trauma itu kebawa nih dari masa lalunya, jadi harusnya nggak percaya sama orang yang itu, jadi semua orang digeneralisir nih bahwa akan melakukan hal yang sama gitu. How's your perspective waktu itu? Bener banget sih, tapi aku setuju banget sama kayak Share. Jadi sebenarnya on the 6-month period itu, aku sadar akan hal itu. Bahwa trust tuh gak bisa kayak mulu di earn, emang harus di give dulu. Sama kayak even di dunia profesional ya, misalnya kita nge-recruit, kan Kak Anes juga udah sering nge-recruit kan. Pasti kita harus kayak kasih trust kita dulu, then they're not guilty unless proven otherwise gitu loh, in a sense. Dan for me, I learned that through this relationship, bahwa trust itu ya memang harus di give dulu ya. That's why it takes courage to love. Gimana penonton? Penonton setuju penonton? Langsung berat. Penonton setuju aja. Tapi bener sih, berarti topik kita cover tuh berani bercinta. I mean like, oh iya bener. Iya, perlu keberanian untuk bener-bener decide, oke, gue mau percaya sama orang ini gitu. Karena there's no certainty that this person is not going to hurt you kan. Nah untuk ngebuktiin trust itu akhirnya kuat kan harus dites sama hard situation kan. Betul. Hard situation apa yang udah pernah kalian lewatin dan itu ngebuktiin atau bikin trust kalian stronger each other. Harus mikir dulu nih. Tapi kayaknya soalnya in our relationship itu you selalu trust me, baby. Oke, jadi short story long story short. Iya, jadi intinya aku belajar buat lebih bisa ngomong jujur akan apapun yang terjadi itu tanpa takut di reject atau anything, itu dari JC sih sebenarnya. Jadi JC tuh ngomong segala macam apapun itu dari perasaan atau ketakutannya tuh dengan secara jujur. Di situ aku learn to be honest with what I say gitu loh. I say what I mean. I beneran ngomong kayak gitu. Jadi so di situ aku belajar bahwa gitu ya caranya trust somebody ya gitu kayak. Sorry. You mean you're trusting me enough to express your feelings openly and honestly. Iya. And also to receive him being vulnerable. Yes, jadi safe space lah, jadi safe space. Bener, ada susah, cowok vulnerable memang susah. Susah, betul. Cowok susah ya vulnerable. You agree on that? Jujur kalau di kalangan cowok sih pasti ya. Misalnya dominannya ya. Misalnya kalau kita punya teman-teman cowok, ada nggak sih teman-teman cowok kita yang kayak bilang, gue lagi ngerasa gini nih. Lu mau dengerin gak sih gue sebenarnya lagi down nih gara-gara gue ngerasa gue nggak enough gitu. Pernah sih sering nggak sih dengar gitu di kalangan cowok? Kayaknya lebih jarang gitu. Kayaknya lebih jarang kan. So I think that's key indicator bahwa kalau cowok tuh kalau udah ngumpul punya disadvantage aja. Maksudnya ya hormon lah, testosteron mungkin nggak kayak gimana. Ya dan culture juga sih. Culture, I think culture. Betul. Yang berat itu di level untuk vulnerable. Kalau dirimu yang momen-momen berat, Iya. yang rupanya memperkuat trust kalian berdua apa? Kalau dia kan being vulnerable. Yap. Mungkin kalau misalnya I bisa add sedikit ya baby ya. Mungkin kalau buat Ray itu, correct me if I'm wrong, tapi in your past relationships, Ray itu nggak pernah merasa bebas untuk mengekspresikan apa yang dia mau gitu. Soalnya ceweknya selalu yang kayak lebih gimana ya, kayak lebih taking over the relationship in a sense. Jadi mungkin maksudnya Ray itu when we're together, you can be more of yourself. Yes, that is what I mean. Right? That is what Tapi I mean. maksudnya fear of vulnerability-nya, I feel you in general itu nggak terlalu takut to be vulnerable. Iya. Ya kan? Tapi lebih kayak expressing yourself in a relationship, bener gak? Betul banget. Iya. Gila, gue literally bisa ngelihat bagaimana Jessie mencoba untuk memvalidasi perasaannya Ray di sini. Kayak gini kan Ray, correct me if I'm wrong gitu kan. Catat tolong. Caranya gitu guys, gitu caranya. Ya, gitu. Kadang-kadang susah buat gue express fully. Jadi kadang-kadang Jessie tuh bisa langsung decipher gitu. So I think I'm really thankful. Thanks son. dan aku juga tiba-tiba ke-trigger gitu kayak I still remember ya Sarah itu
ada momen-momen dia mau mencoba mengekspresikan sesuatu tapi mungkin orang lain tuh susah untuk langsung grasp itu gitu. Dan aku tuh jadi toanya dia gitu lah, being his translator gitu. Jadi gini loh guys, maksudnya gini. Ya berarti tos ya. Jesse was doing it, I'm like okay, yeah. That was a pattern that I saw. It's a pattern ya. Iya bener. Tapi anyway, kalau buat aku sendiri, the toughest one was the first 6 months of the relationship. Oh, oke. The trust issue. After that's done, bahkan ya trust issue itu tuh nggak langsung healing kan, nggak linear kan. Jadi bisa kayak aku udah trusting terus aku nggak trusting lagi, itu tuh sampai bahkan sampai kita on our wedding day. Dan bener-bener hilang banget tuh ketika kita udah married. Jadi memang pain, like healing from pain is not linear. So tapi ngomongin tentang attachment style, makanya aku merasa bahwa kadang misalnya kita bilang kita ada anxious attachment style nih, kadang it's also because of our past, of our partner, dan how we can move on from anxious to secure, itu kadang juga perlu banget role dari pasangan ini loh. Yang aku sangat thankful ke Ray, karena Ray membantu aku untuk move dari anxious attachment ke secure attachment. What did you do to help her from anxious to secure? Always listen to kayak misalnya ada concern apapun itu dari your girlfriend or your current partner, your wife, basically ya dengerin sih, jangan nggak digubris gitu loh. Kayak kadang-kadang I don't know ya most guys kayak gimana, tapi kadang-kadang I know that ada some guys yang would just like kayak apaan sih kok gitu-gitu dikit-dikit diribetin gitu, diomongin kayak kenapa sih kamu dikit-dikit jealous, itu kan kayak nggak validate your partner's wishes atau concern gitu loh. So I think it's really important to validate their concerns, benar-benar dengerin, benar-benar membuka nggak cuma telinga tapi kayak kita benar-benar apa ya, truly listen gitu loh, be an active listener as well gitu. I think it's really important. Udah jarang juga sih orang bisa mendengarkan segitunya ya. Jadi I mean it's one of the skill yang bisa ngebantu orang untuk connected secara deeper emotionally and being vulnerable with one another, karena itu tadi butuh keberanian juga gitu untuk accepting perasaan orang gitu kan, yang kayak holding the space gitu untuk pasangan kita juga bisa jadi vulnerable gitu, and itu juga harus saling gitu kan, bukan hanya aku yang memberikan ke Yaser tapi Yaser juga harus memberikan ke itu, dan ketika effortnya itu dua arah baru akan berasa manfaatnya gitu nggak sih? Betul banget. Itu katanya sampai tadi aku tertarik sama sampai wedding day masih ada some doubt, keraguan. Bukan doubt, bukan keraguan, tapi like my trauma is acting out in a sense of kayak, tapi masih ada feeling gak sama ini? Gitu, bisa kayak gitu. Godaan Syaiton Nirojim. Tapi the thing is like kayak I always felt safe to express that. And that's what mattered most. Yeah. Dalam 6 bulan itu ada doubt gak apa? 6 bulan pertama ya? Iya, 6 bulan pertama kan bikin di tes nih, ada lagi ininya kan. Lagi. Ngecek compatibility-nya gitu kan. Pasti itu critical moment tuh, critical moment sebenarnya untuk bisa, maksudnya aku pernah analogin gini, kalau kita umur 20-an tuh kita kayak tali. Bisa ngiket, terus bisa lepas gampang. Umur 30-an tuh kayak kawat. Jadi kayak diikat, lepasnya tuh susah. Kalau kawat keikat itu nggak bisa dilepas langsung, jadi ini harus digunting putus. Gitu. Kalau mungkin udah ke 35-40 ke atas itu udah kayak besi, harus dibakar dulu, sakit pasti nyatuinnya. Karena makin kita nggak fleksibel kan, makin tua tuh ceritanya kita makin nggak fleksibel, entah itu identity, kepribadian segala macam. Jadi memang momen-momen itu yang paling sulit biasanya untuk nyatuin buat ngebondingin kalian berdua gitu. Nah pasti di tengah-tengah itu ada kayak ragu gak, kayak ini benar gak sih dia the one, gue apa enggak gitu. Dan kalau versi kalian apa yang ngebedain keraguan yang anxious sama keraguan yang sehat? Karena keraguan yang sehat kan juga perlu gitu kan. Misalnya gini, ini kita nikah berdua, financial kita berdua sehat apa enggak, itu kan keraguan yang sehat kan. Kayak gitu, emang buat niatnya buat produktif. Nah itu gimana kalian ngebedain itu? Sorry kalau pertanyaan gue tuh overwhelming. Enggak. You dulu ya. Oke. Kalau menurut aku, apa yang ngebedain antara keraguan sehat dan keraguan yang memang harus mengakhiri suatu hubungan
adalah keraguan saya tuh keraguan yang kayaknya ada 2 kondisi kalau menurut aku. Yang pertama adalah objek keraguannya bisa diubah. Bisa diubah. Jadi misalnya let's say ada keraguan beda agama. Pertanyaannya itu bisa diubah nggak? Kalau misalnya nggak bisa diubah ya berarti itu harus mengakhiri hubungan gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa diubah, oke, take. Yang kedua adalah itu adalah keraguan yang bisa dikomunikasikan dan bisa di-solve. Ya sebenarnya sama aja sih. Within and without your control gitu kan. Gini. Keraguan yang sehat adalah keraguan yang terasa aman untuk didiskusikan. Dan diusahakan. Yes, didiskusikan dan diusahakan. Gitu. Which also in my opinion that also depends on the partner. Karena bisa aja objek keraguannya sebenarnya bisa diubah. Tapi partnernya yang gak mau willingness yang misalnya selalu defensif kalau ngomongin keraguan itu juga susah gitu. Bisa jadi bukan karena nggak mau untuk diskusi itu, tapi karena nggak bisa atau nggak tahu bahwa gue punya options untuk jadi itu, atau gue nggak tahu bahwa gue bisa begitu gitu. Ngerti gak sih? Kayak so many options. Tapi kalau dari Mas Ray gimana? Keraguan yang sehat sama keraguan yang tidak sehat ya. Kalau dari keraguan yang sehat yang bisa dibedain adalah I think sebenarnya keraguan yang sehat tuh you have nothing wrong with secara dari apa ya, kepribadian intinya dasarnya tuh nggak ada yang diragukan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang diragukan tuh yang the outer layer aja sedikit-sedikit gitu. Itu menurut aku keraguan yang sehat gitu. Kalau keraguan yang tidak sehat tuh kayak sebenarnya dari intinya tuh udah nggak sehat gitu. Jadi yang ragu-raguin sisanya tuh it's just a manifestation of yang intinya itu yang nggak sehat gitu. Contohnya kalau di hidupmu gimana? Kayak mungkin sebenarnya you tahu nih contohnya ya, misalnya you nggak cocok sama this partner A, tapi you paksa-paksain buat cocok, terus you start questioning a lot kayak kenapa ya kok gue kesannya bego banget nih, kok gue nggak ngerti. Misalnya gara-gara your partner says that you're not good at your work gitu, you jadi start doubting kayak kok apa gue yang bego ya gitu ya, kayak you start doubting yourself. Padahal sebenarnya honestly speaking mungkin there's something wrong with you gitu. Jadi, mungkin yang core values-nya beda ya. Core values-nya berbeda, betul. Ya gak sih? Betul. And itu leads to the next question. What do you think is your core values yang akhirnya beririsan on kayak top level dan akhirnya membuat kalian kayak okay, this is the person that I will marry for the rest of my life. Anggapan ini kalau kalian punya kompas value gitu, kompas value. Contoh nih misalnya kita self direction, kita ada satu assessment di Ranum, by the way nanti akan launching. Namanya Ranum Kompas. Jadi nanti based on motivational value. Jadi nanti akan ada 10 value yang kita urutin, diprioritasin. Jadi nanti kalau misalnya kita 3 value teratas sama, misalnya aku 3 value teratasnya self direction, achievement, security misalnya gitu. Terus dia ada self direction, achievement tapi ada something else. Ya 2 dari 3 gitu kan masih oke lah gitu. Tapi kalau misalnya value ku di atas misalnya self direction tapi dia self direction di top bottom 3, nah itu bakal potensi konflik. Nah itu jadi contoh aja ya, jadi contoh kayak gimana kita nyamain value. Nah boleh kontemplasi sedikit gak dulu prinsip-prinsip apa yang kayaknya sejalan dan yang cocok sama kalian? Misalnya gue value freedom atau gue value security, apapun itu, maksudnya nggak harus dari keyword-keyword yang aku kasih tadi ya. I think I know yang satu sih. I think we've always been the type yang emang looking for love, kayak genuine connection and love gitu ya. Itu that's the first value deh I think. Iya kan? Okay. So I would say that we both value sincerity. Jadi kayak tipe orang yang bikin kita sebel tuh sama. Yeah, that's true. Dan tipe orang yang bikin kita suka sama orang itu juga sama. Betul. Which is genuine. Jadi sincerity, bisa vulnerable dan nggak songkak. Iya. Snap. Jadi kayaknya in that part kita emang bener-bener kayak connect gitu. Iya. Yes, and we bonded over that banget lah, even until now, right? Yeah, of course. Yeah, until now. Yang beda apa? Atau di pasti kan nggak mungkin 100% kan compatibility, pasti ada gap di situ yang
Yang beda. Apa ya bentar? Lifestyle or you like to hang out more. Maksudnya lebih ketemu orang dan bersosialisasi. Kalau I lebih sukanya sendiri kan. Tapi malahan I jadi seneng sekarang diajak-ajak sama you. Gitu. karena orang yang cocoknya sama dan orang yang disebelinnya juga sama gitu betul, kan. Jadi kayak kalau ini pilihan Jessie bagus berarti gue bisa nyambung nih. Jadi gitu kata kan? itu sebelumnya bilang Mas Yasser bilang sinkronisasi ya. Jadi pas kita udah couple lamaan kita jadi ada salah satu yang jadi sinkron juga gitu loh secara natural aja gitu. Apa yang kamu willing untuk apa ya? Mungkin simpelnya lepaskan secara identitas Mas Ray ketika kamu berpasangan dengan Mbak Jessie dan begitu juga sebaliknya gitu. Karena insight kita berdua adalah ketika kita bersatu pasti ada sesuatu yang kita korbankan gitu. Contohnya misalnya karena kita orangnya self direction berdua, we value untuk ngedesain hidup ala kita sendiri. Akan banyak pertanyaan orang dan orang sekitar yang tidak mengerti gitu kan. Jadi sering being misunderstood by other people karena kita punya a different value yang mau kita jalani berdua tapi berbeda sama orang-orang sekitar. Artinya aku mencoba untuk melepaskan sosialku yang nggak ngerti dan mencoba untuk berkoneksi dengan orang-orang yang memang mengerti dengan value tersebut gitu. Tapi kan itu bagaimana kita menjalani berdua ya as a relationship ke dunia luar. Tapi kalau dari diri sendiri kalian ada nggak sih yang mungkin kalian lepaskan atau kalian tinggalkan gitu ya in order to be together? Maksudnya core values? Yeah, it can be values or it can be anything like lifestyle a atau part of our identity. Yes, a part of your identity. Oke. Ini gimana? Gue takut mereka ini deh. Palanya pusing lagi. Oh enggak. Contoh aja aku kasih contoh sambil mungkin kebayang. Dia anak jenderal. Gue pedagang. Gue orang Padang, marketing, orang event, urakan gitu kan. Biasanya kalau yang orang-orang government gitu pasti cari jodohnya yang berseragam juga lah, berseragam. Itu kan part of identity keluarganya dia sebenarnya. Dan dia secara nggak langsung ada ekspektasi untuk itu. Terus tiba-tiba ketemu gue yang urakan kayak gini kan. Tapi dia suka gitu kan, dia suka lifestyle yang gue tawarkan gitu kan, life yang gue tawarkan. Mau nggak mau kan dia harus berkorban nggak ngikutin mak bapaknya. Anggapannya kayak gitu. Itu yang dikorbanin. Mungkin nggak jadi anak baik atau yang nggak sesuai tradisi keluarganya, kan itu pengorbanan kan yang mesti dilepas. Akhirnya ya udah kita mau misalnya atau gue gitu yang kayak gue apa ya, gue nothing tulus sih. Lo literalis gue udah ditinggalkan di belakang. Gue seruduk aja sih gitu. Tapi you got the point kan? Iya. Ngerti. I think for me nggak ada sih. Dan itu yang bikin aku yakin banget sama Ray. Karena aku ngerasa I can be fully myself with him and there's nothing that I have to lose in a sense. Even if I had to lose something, I would gladly lose something that I can be better from gitu. Misalnya misalnya bad habits gitu. Mungkin you There's a lot. Soalnya kayaknya ada ini yang lebih ada deh. Iya. I think kayak sebenarnya aku nggak bisa bilang berkorban ya, kayak berkorban tuh kayak bener-bener kayak ngerasa kayak aduh gue missing out banget nih, kayak gue nggak mau lose that trait gitu, kayak berkorban gitu loh. Tapi dilepaskan gitu ya, benar-benar sukarela dilepaskan adalah aku orangnya nggak curious dan aku orangnya kayak ya udah I live my life ya gini-gini, enak, enjoy aja gitu loh, nggak usah terlalu pusing. Nah di sini aku belajar dari Jessie bahwa ternyata it's very important to be curious about life ya. Jadi you learn a lot more about not just kayak the comfort of your own home atau in your shell gitu loh, kayak katak dalam tempurung atau kayak kura-kura gitu. Sebenarnya there's nothing wrong with that, tapi I feel that selama ini maybe that's what I'm missing gitu. I realize that ternyata selama ini yang jalanin life kok kayaknya kurang ada meaning ya gitu. And that's what I learned from Jessie that I truly cherish until now gitu. Yeah. Comfort zone-nya berarti yang meninggalkan comfort zone. Thank you. Correct. Aku memvalidasi perasaan. Benar-benar kita butuh lebih banyak pria memvalidasi perasaan. Oke. Tapi pas denger topik ini berani bercinta, what was your impression? Spot on. Ya, because perlu keberanian untuk bercinta. Iya. Bahkan maksudnya aku nggak even hanya ngomongin cinta buat orang lain ya. Cinta diri sendiri aja perlu keberanian loh. Iya.
kayak untuk face our pain, face our trauma, face the discomfort of facing our trauma. I think cinta in the most essence, which is cinta sama diri sendiri aja tuh butuh keberanian gitu. So very spot on. Tapi aku juga jadi pengen, jadi gue trigger guanya gitu kan dari situ. I mean like I understand your I don't know whether you're still in the path or udah merasa udah selesai dari proses healing. Itu juga jadi salah satu hal yang kamu lakukan sekarang, which is through sound gitu kan, you do sound healing. Kayak how was your healing journey until bermanfaat nggak? Seberapa bermanfaat atau relevan healing journey itu kepada proses untuk berrelationship dengan someone? Wah itu sangat amat relevan ya, sangat amat relevan gitu. Sebenarnya healing itu kita setiap hari ya menjalankan hidup pasti there's always something we want to heal from, always, because we're always triggered, right? Be it dari profesional, relationship, dan itu semua relate semuanya gitu, childhood juga dan sebagainya. Dan aku percaya banget bahwa we can only connect with others as deeply as we connect with ourselves. Kalau kita nggak bisa duduk sama perasaan kita sendiri, kita nggak bisa tuh duduk sama perasaan pasangan kita gitu. Ya kalau nggak ke-trigger terus. Iya, dan itu akan mempengaruhi kedalaman dan the intimacy of the relationship gitu. Jadi it's very very connected sih kalau menurut aku. Apa yang lo lakukan perjalanan healing lo ngapain? Kan tiap orang beda-beda. Ada yang traveling, ada yang buka bisnis healingnya, ya kan? Ada yang yoga, spirituality, terus psychology, gitu. Kalau kamu apa? For me, I do meditation, I do journaling. Udah 2 itu aja. Ray? 2 itu aja. I remember after going through the breakup yang lumayan apa ya? Signifikan lah bisa dibilang itu. Kayaknya aku ngomong ke my sister sih. I talk it out with her. Kenapa ya I do feel like kayak I feel very pathetic gitu. Terus habis itu my sister said something very for me at the time yang very bagus buat aku adalah nggak apa-apa kamu rasain perasaan kamu, tapi don't ever feel pathetic about yourself gitu. Rasain, you feel sad, you feel angry, but don't feel pathetic about yourself gitu. And that's something yang kayak I think I'm grateful for that message. Yeah. An advice that hits home, yeah. That's true. That's nice. Yeah. Tapi ini menarik sih, pattern berdua healingnya yang aku lihat adalah regarding perasaan, gitu kan. Dan ini sebenarnya salah satu topik menarik yang selalu aku coba bawakan karena gini, kebanyakan orang Indonesia itu susah untuk merasa. Karena kita nggak pernah ada sekolahnya, kita selalu di sekolah tuh diajarin tentang bagaimana cara berpikir. Padahal sebenarnya perasaan it's also a skill. Understanding perasaan, bagaimana kita meregulasi perasaan tersebut gitu kan. And I found it kalau secara teorinya di emotional intelligence. And which is love and relationship. It's not always about logic kan. Tapi we have to be also connected through feelings. Tapi gak semua orang realize feeling itu, gak semua orang punya capacity-nya, atau mereka gak tahu gimana cara ngolahnya dan segala macam. Boleh gak sih each of you like share about your experience, terutama berkaitan sama healing dari perasaan ini dan juga bagaimana kalian, I don't know, like mengembangkan kapasitasnya atau mengasah skill untuk merasakannya gitu. Karena to be able to connect vulnerably, artinya kan kita juga harus cukup nyaman dengan perasaan-perasaan yang negatif atau jelek, kayak sedih, marah, pathetic gitu kan, belum lagi feeling miserable dan segala macam gitu. Dan gak semua orang juga nyaman gitu, dan atau mungkin mereka bahkan gak tahu that I'm able to process these feelings tanpa gue harus menjadikan itu sebagai identitas. Jadi kayak banyak yang masih menjadikan feelingsnya itu sebagai identitas dan ya udah jadinya bad vibes aja misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada emotion yang megang kendali itu dia, misalnya yang megang si merah. Inside Out. Film Inside Out ya. Emotion Inside Out. Iya, kayak di film Inside Out gitu kan. Jadi kayak we were hijacked by our emotions. Tapi sebenarnya emotions itu bisa diregulasi. Emotions itu bisa kita jadikan produktif sampai akhirnya kita bisa berconnect secara vulnerable itu. Ada tips nggak sih yang mungkin bisa kalian bagikan, terutama buat
anggapnya kalian kayak ngomong ke teman-teman kalian sendiri gitu ya, yang emang mereka belum feeling able gitu, mereka masih very logical and like kan harusnya begini or something, like gimana sih akhirnya bisa nyaman dengan feelings itu dan bisa connect vulnerably. Dari kalian ada tips nggak? Wow, panjang pertanyaan. Ini butuh bentar. It's okay. Butuh minum dulu nggak apa-apa? Thank you so much. Do you wanna drink first? No, good. Alright. Sorry if I can summarize. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kamu mengelola emotion? Emotion ya. To connect with people atau to your wife. I think the first thing that we can do is to really be honest about our own feelings to ourselves. Yaitu dengan banyak sekali metode gitu. Salah satunya adalah journaling, meditation, prayer. Kayak you be honest with yourself, rasain apa yang you rasain, jangan nutup-nutup lagi gitu. Sebenarnya maksudnya you aja udah susah buat express truthfully ke orang lain. Masa you nggak mau coba? Maksudnya gimana ya? Isn't it easier to express about kayak these feelings towards yourself gitu loh, kok gitu aja nggak berani gitu, kenapa gitu. Jadi I think the first step is to be berani untuk ekspresiin apa yang kamu rasain truthfully towards yourself. Jadi honor yourself first gitu loh. Dari situ baru then comes epiphany ya, jadi kayak realization. Jadi you udah bisa setelah you rasain tuh emotion, you bisa think clearly, lebih ngerasain secara clearly, you bisa regulate baru dan I think that's the start lah gitu. Ya, abis itu action plan-nya bisa beragam gitu, bercabang-cabang gitu. Yep. I agree with you. Yeah. Like self honesty is like number one sih kalau menurut aku. Jadi yang you bilang, maksudnya masa honest sama diri sendiri aja nggak mau, kenapa gitu ya? Karena aku berasa kan also like sometimes I talk to my best friend about it juga kan, misalnya she feels anxious dan sebagainya, terus talking about somebody that she doesn't like gitu. Yang aku bilang ke dia adalah dan aku juga apply this to myself ya, by the way. Kalau aku lagi ngerasa sebel sama orang, bahkan family member sendiri, tulis. Don't feel guilty. Even misalnya you feel pissed at your mom, you feel pissed at your dad gitu ya, doesn't make you anak kurang ajar. Itu semua valid, human emotion semua valid. Jadi tulis aja, you want to swear, tuh semua kata-kata binatang terserah, tulis aja, jangan feel guilty. Karena sebenarnya dengan kita let it out, kita tuh being kind, kalau menurut aku ya. Walaupun mesti di journal kita ngeluarin racun, sebenarnya ngeluarin racun. Bener, walaupun di journal kesannya kita jahat, tapi no, kita doing that tuh sebenarnya we are honoring ourselves. And we're also honoring other people, karena kita tahu apa yang kita rasakan itu bukan berarti realita. Makanya kita pengen tulisin dulu. Kita pengen ngelihat pikiran kita tuh sebenarnya secara bigger point of view kayak gimana. Aku sering banget kalau journaling ya, udah it doesn't even have to make sense. Swearing apa, gue sebel banget sama dia gitu ya. Begitu aku udah baca lagi, I see my problem in a different point of view. Wow, ternyata I was taken over by my anger ya, gitu. I was taken over by my own shame or sadness ya. Dari situ baru aku realize there has to be a mindset shift. I cannot control other people, I can only control myself. Yaudah, jadi problem itu terselesaikan tanpa harus mengubah sesuatu yang eksternal, karena aku mengubah diri aku sendiri gitu. Just because you're expressing it, akhirnya kamu dapat realisasi sendiri dan kamu merubah itu sendiri. Yes, gitu by ya? allowing myself to feel, by being honest with myself, unapologetically and deeply honest, bener-bener kayak raw, naked honesty, gitu sih. Ya, kalau aku, kayak kamu I really nulis, agree with you. kayak kamu nulis journaling. Ya Allah, aku lapar malam-malam. That's real. Gue pernah baca salah satu lembarannya. Kok bisa baca? Emang gue lah. Wow. Setelah tapi gue nggak minta. Jadi kayak kalau dia ada something kayak mau baca gak baca itu, ada satu ya Allah, aku lapar malam ini. Dan kenapa gitu? Karena I realize gini, dari zaman dulu tuh my escape plan di rumah. If I don't feel well,
tuh makan gitu. That was like coping mechanism. Yes, and also my source of joy gitu. Jadi kalau gue makan tuh gue bisa kayak goyang-goyang apa gitu. So I'm happy with it makes me good and everything. Jadi ketika ada momen dimana berat badan gue lebih daripada seharusnya dan gue harus diet, terus like I'm struggling. Terus kalau aku ngomong ke dia, pasti ntar bukan dibacotin sih, tapi kayak ya udah nggak apa-apa kan, we know that we do this like very logical and thinking, sedangkan kayak I just want to express my feelings, I'm hungry, that's all gitu kan. Ya udah aku tulis di jurnal, terus kayak nih lihat deh, baca deh gitu. Coba. Dan ini tuh menariknya, kalau aku boleh share sedikit teorinya, di dalam emotional intelligence we call it this strategy, itu namanya metacognition. Jadi kita mencoba punya POV ketiga untuk melihat pikiran kita sendiri. Jadi cognition itu kan sebenarnya adalah kayak pikiran kita gitu kan. Tapi sometimes kita gak realize apa yang kita pikirin. Unless kita tulis terus kita baca lagi. So we're becoming a different person reading our own mind on that context. That's very interesting. Iya kan? Dan abis itu kamu bilang bahwa kamu realize lah ternyata gue salahnya di sini, atau aku masih berpikir seperti ini ya. And then you realize that I need to have a mind shift. Karena realization itu baru akan datang ketika kamu sudah berhasil melihat perspektif kamu atau kognisi kamu dari orang ketiga, which is the better version of you ngelihat the worst version of you gitu loh. Kayak oh ya udah gitu, nggak apa-apa, gue accept ada ini, tapi kayak kalau gue mau menjadi lebih baik ya gue harus ngerubah something nih gitu kan. And that willingness come from inside, itu yang akhirnya bikin orang bisa transforming gitu. Kenapa orang bisa transforming secara brain, simpelnya karena mereka bisa dapetin realisasi dan inspirasi itu sendiri, bukan dikasih tahu orang. Karena we tend to be judged or being told gitu kan by someone, lo harus gini, lo harus gitu, terus kayak really is that true gitu. Tapi kalau kita yang realize sendiri di dalam ilmu coaching, that was the transformation moment gitu, when we realize oh, we were thinking that way all along. That's not good. That's not healthy. Then we try to shift. So kayak tadi pas aku dengar tuh kayak wah gila, ini real metacognition nih. Jadi tolong nanti dipotong CBT ya. Kan? CBT kan itu. Part of. CBT itu caranya kita menulis via journaling, cognitive behavioral therapy gitu kan. Tapi sebenarnya what's happening, apa yang tadi Mbak Jessie bilang tentang kayak oh I read it and then I realize that I have a mind shift, mind yang harus gue shift. It's the metacognition. Penonton ada yang mau tanya, penonton? Penonton ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mbak Egi nggak mau nanya? Oh, oke. Enggak, maksudnya ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Mas Wanja ada yang mau ditanyain kayak? Off the record. Iya, Mbak Ila. Aman? Oh, oke, aman. Oke juga aman lah ya. Ya udah. Oke. I think it's I have to say, Mbak Jessie dan Mas Ray is a truly inspiring outcome for a find yourself, found your mate journey sih. Karena dari cerita-cerita kalian tuh kayak you guys are realizing what's happening within you, and then you try to shift it, and kayak tadi it feels easy meskipun ada yang harus dilepas atau ada yang harus diadaptasikan. We know that misalnya kita sama-sama mencari orang yang bisa connect, being vulnerable with one another gitu kan. Artinya that's what find your soul mean gitu for us ya gitu. Ini salah satu ekspresinya aja nih sebenarnya on the campaign Find Your Soul, Found Your Mate. Karena ketika kayak tadi Mbak Jessie bilang, gue punya fear ya, gue tuh ternyata masih ragu ya gitu. Ini jadi trauma nih dari past relationship, tapi itu nggak stopping us from becoming the better version of ourselves. And when each of you gitu kan punya aspirasi and then you work towards it gitu, akhirnya ketika ketemu satu sama lain terus kayak sama-sama suka semangka, sama-sama kayak ini. Dan pick up line Yaser ke aku, FYI. Ini yang berkoneksi satu sama lain dan bikin aku triggered untuk ngobrol sama dia adalah dia manggil aku di Tinder. Kita ketemu di Tinder kan. Kita ketemu di Tinder. Pick up line dia adalah, hey Libra bitch. Wow. Karena gue Libra juga dan gue bitch. Like semangka kan? Like semangka, we have a bitch. Libra bitch. Like,
Oke, dan sekarang kita manggil one another tuh B itu kan bukan baby, it's bitch. Gitu. Oh my god, that is so cute. Gitu, jadi kayak dari situ kita baru realize iya benar gitu. And truly a manifestation lah simpelnya gitu. Very inspiring and I hope everyone yang dari sini pun juga bisa ngedapetin. Ntar dulu jangan tutup dulu, satu lagi gue ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan, oke. Find yourself on your mate. Okay. Kayak hawa-hawanya kok mau ditutup nih. Lupa. Nah ada satu lagi nih kan masih di tema berani bercinta. Berani bercinta means berani berkonflik. Aku pengen tahu konflik manajemen kalian tuh kayak gimana? Berantemin apa? Terus gimana kalian cara berantemnya? Perlu latihan loh orang tuh cara berantem. Bener. Dimulai mungkin dari ini dulu, apa kasus yang sering bikin kalian berantem tuh apa? Terus gimana kalian nge-resolve-nya? Jangan berantem sini tapi ya. Ya boleh sih. Oke, nanti jadi contoh. Nanti I will add. Iya. Jadi pas awal kita nikah itu ini unexpected banget that we would fight over this. Jadi we fought over who does what chores. Yes, understood. Gini, karena gitu ya, kita kan sama-sama kerja nih, ya kan. Sedangkan ada budaya patriarki lah ya, bahwa cewek tuh yang harus do the household chores. Dan ada term namanya kin keeping. Kin keeping adalah ketika bahkan cewek-cewek aja itu kita tuh kayak menginternalisasi this patriarchy. Jadi kita merasa kita yang harus ngelakuin itu. Kin keeping tuh apa? Kin keeping adalah situasi di mana bahkan perempuan aja itu tuh mempunyai internalized patriarchy dan kita tuh kayak secara nggak sadar merasa kita yang expected to do household chores. Oh oke. Chores itu tugasnya perempuan bukan tugas bersama gitu loh. Itu jadi internal beliefs, bukan lagi apa yang dikasih dari culture gitu ya. Betul. Iya, affected by culture gitu ya. Jadi pada saat itu kan aku juga kerja kan. Terus aku yang kayak setrikain your clothes gitu-gitu. Terus gitu-gitu lah ya. Terus aku tuh gak suka banget tuh chores. Jadi sampai suatu saat aku burst. Aku bilang ke Ray kayak, kenapa ya semua? Emang di sini jadi helper gitu. Jadi kayak it's like padahal kita sama-sama kerja, boleh dong kita bagi tugas gitu loh. Jadi pada saat itu kita jadi berantem gede tentang hal itu. Gara-gara setrikaan. Iya. Ini tapi sebenarnya itu cuman ini doang simptom aja. Iya, dan maksudnya sebenarnya itu there's nothing wrong with misalnya cewek yang do chores dan cowok enggak atau bersama, itu sebenarnya kesepakatan antara dua orang aja ya. There's nothing like right or wrong about it. Agree. Jadi it really depends, tapi ini konteksnya adalah kita berdua sama-sama kerja, kita berdua sama-sama capek gitu loh. Jadi kenapa harus dibebanin ke satu pihak gitu. So how we resolve that conflict adalah kadang kan cowok ya suka agak berantakan kan, misalnya ngambil sesuatu nggak dibalikin ke tempatnya. Understood. Naruh anduk basah di kasur gak? Itu kalau lakukan dia nggak gue nikahin. Nah, FYI, my stress language adalah fight. Kadang aku bisa nyelekit kalau udah marah. Nah, tapi I realize that. Jadi kita ada tadi keywords ya, ada keywords. Kalau misalnya aku udah ngerasa Ray nggak dengerin aku, lupa terus, aku bilang perhatiin ya. Kalau udah ada kata-kata perhatiin ya, you really need to pay attention, or I could get mad next time. So I know kayak beneran itu sesuatu yang penting banget buat Jessie gitu loh. Jadi jangan kasih konteks gak gubris gitu loh. Digubris beneran didengerin gitu. Jangan cuma kadang-kadang kan kita cowok suka kayak oh iya ntar iya deh oke gitu, tapi abis itu lupa karena kita nganggap kayak oh iya ini penting tapi nggak penting sampai gimana gitu loh. Jadi kadang-kadang lupa lagi gitu. Itu untuk ngeset bobot komunikasinya. Bener banget. Betul. Bener banget. Jadi for conflict resolution tadi kita udah ngomongin ya off the podcast. I think keywords are really important. Jadi kayak ketika ada konflik yang recurring, ini kayak konteksnya ada konflik yang recurring ya. Kayak misalnya chores ini kan recurring, gak cuma sekali dua kali. Kalau udah berkali-kali boleh ada keywords untuk dua-duanya memperhatikan itu. Kalau in our case itu adalah perhatiin ya. Dan sekarang ya it goes beyond chores jadinya gitu. Interesting.
ya kita baru-baru ini juga mengupdate keyword kita. Jadi keyword kita ini sebenarnya udah pernah diceritain yang kayak Sejenak dan Mari. Kalau emang lo penonton setia pasti lo tahu itu Sejenak dan Mari. Tapi berkembang tuh ada keyword lain mirip-mirip kasusnya untuk ngasih konteks bobot dari komunikasinya gitu. Jadi kayak gini, ini kan kita dua-duanya di industri kreatif lah gitu ya. Nah dia orangnya ekspresif, jadi ada punya ide liar. Sementara gue kan orangnya mungkin kayak manifestor or kayak yang membuat itu terjadi. Gue operatornya di bisnis dan di rumah tangga ini. Jadi kadang-kadang tuh idenya dia liar. Padahal sebenarnya nggak perlu dipikirin. Kayaknya bikin ini lucu deh. Terus jadi beban sama gue gitu. Wah, kok lu mikirnya gitu segala macam gitu. Nah, padahal itu cuma bercanda. Harusnya nggak gue pikirin banget gitu. Nah, ada satu momen dia ngasih gue idea banyak, gue overwhelmed kayak yang mana yang harus gue seriusin idea lo, yang mana yang gue dengerin doang. Jadi ada 2 keyword, ekspresi sama inspirasi ya. Ekspresi sama idea. Jadi kalau baby aku mau berekspresi, oke, ya udah apa? Jadi was bikinin lucu ya, nanti kita bikin ini. Oh ya udah gue dengerin aja. Tapi kalau misalnya kayak baby idea, oke, gue ambil catatan apa yang jadi bobot komunikasi, jadi level of attention, bobot komunikasinya tuh ada konteksnya. Jadi ya sama kayak tadi tuh, perhatiin ya gitu. Berarti ini udah penting. Bener-bener. Gitu. Penting yang harus butuh attention. Tapi jangan di-abuse ya, jangan di-abuse. Apa-apa, perhatiin. Di-abuse banget keyword. Karena waktu itu surprise, aku tuh kaget gitu, kayak buatku having this really wild thoughts gitu kayak ya udah biasa aja gitu. Nggak harus, ketika aku mengekspresikan sesuatu nggak harus semuanya tuh di make come true gitu kan. Nah dia itu orangnya tuh resourceful. Jadi kayak misalnya dapetin idea tuh kayak oke, ini kayaknya bisa diginiin. Jadi kayak every idea buat dia bobotnya tuh sama. Pressure. Iya. Literally dia merasa kebebanan kayak aku tuh ngeluarin energi gini-gini gue. Ini ngomong apa? Gue pikir langsung 5 tahun ke depan bisnis plannya gimana, investor apa. Terus apa gunanya kita kemarin ngomongin ini? Berarti ini ngerubah yang ini dong. Nggak gitu sih, kan bisa diintegrasiin. Dari situ baru aku realize benar gitu kata Ray, that this is a very important things for him. Although for me it's like receh banget gitu kan. But I respect him. That's why kayak gini aja deh sayang, lu kasih gue keyword deh gitu. Gue ini udah jadi pattern bahwa kita sering berantem gara-gara ini. So let's discuss on apa ya sebuah keyword untuk menandakan kamu that sometimes I just need to receh gitu kan. You don't have to really think about it. And then there are also some other times kayak I want this idea to become true. Pokoknya kamu bantuin aku gimana caranya gitu. Jadi kata-kata ekspresi sama idea itu datangnya dari dia karena dia yang butuh. Gitu. Tapi itu very healthy good sih. Iya, untuk ngeset konteks sih kita mau berantemin gara-gara apa gitu kan. Terus kita mau berantemin apa ataupun misalnya kayak caranya kita gimana. Jadi kayak aku kayak ya udah you set your attention and energy dah terserah gimana gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku itu tiba-tiba lagi gini, sayang ekspresi gitu. Gue udah kan. Aduh gak usah gue pikirin lewat gitu. Lucu. Tapi kalau misalnya kayak sayang aku ada idea. Gue langsung serius gitu kan biar dia juga ini oke apa gini. Idea bagus kan? Iya, bagus ya udah gitu. Lucu. Kalau ini gimana? Kalau ayah, kayaknya konflik tuh yang paling sering kan kita adalah oke, jadi ini juga aku masih sambil belajar ya dan udah lebih better I think adalah ketika aku melakukan sesuatu secara tidak sengaja dan itu tuh sesuatu yang kayak tidak sensitif gitu. Aku selalu bakal bilang, instead of kayak misalnya validating Jessie punya feelings, aku bakal bilang kayak, oh tapi aku gak maksud kayak gitu. Tapi aku gak nyadar bahwa dengan pas aku bilang aku gak maksud, aku tuh gak invalidasi, tidak memvalidasi perasaan Jessie gitu loh. Jessie pun ngerti aku gak maksud, tapi ya you have to validate the person's feeling first. Jadi oh ya sorry tadi dengan kayak aku ngatain kayak gitu, itu gak sopan banget. Itu tuh menyakitin perasaan kamu. And I didn't mean to, and I'm sorry, it shouldn't have been done like that kayak gitu. That's validating first gitu. Oke. Yap. Itu sih. Iya itu salah satu hal yang kayak itu a recurring pattern ya, yang bikin kita sempat berantem besar banget. Yes, betul. Actually. Karena tiap kali ada unek-unek nih, aku misalnya he did something, so aku bilang ke Ray bakalan kayak the first sentence that he would say is that
it wasn't my intention. Terus aku sebel banget karena kayak menurut aku itu comes out of defensiveness. Maksudnya kayak yes, kita pasti nggak maksud untuk harm each other kan. Tapi kan at the same time kayak my feelings are also valid gitu loh. Walaupun it's not your intention, tapi kan tidak mengurangi dampaknya ke aku gitu. Betul. Di situ juga kita berdua sama-sama belajar ya, how to validate each other's feelings first, baru kita explain embel-embelnya lah. Validasi dulu deh kayak I'm sorry I made you feel that way gitu. Template kalimatnya gitu ya. Wanca pernah bikin tuh satu post yang FYP banget kan? Yang cara minta maaf. Iya itu bagus banget. Wow. Itu bagus banget. Apa yang ingat dari kontennya Wanca waktu itu? Aku inget banget dari kontennya Wanca, kalau misalnya memvalidasi tuh jangan kayak I'm sorry you feel that way. Tapi it's more like ada accountability. I'm sorry, my actions made you feel that way. Gitu. Words matter, ya. Dengerin tuh setiap kata dalam sebuah kalimat. Oke, sorry, lanjut lagi. Itu aja sih. Oke. That was nice. Banyak banget sih hal-hal yang even aku pun kayak, oh iya, this is reminding me things yang perlu kita share juga, dan senang banget maksudnya dengerin cerita kalian karena a different point of view tapi sebenarnya esensinya sama gitu. Like the spirit was the same gitu kan ketika kalian menjalani relationship, tapi at the same time juga dalam different ways, different actions gitu. So pertanyaan ini kita kita masuk ke closing. Ada 2 pertanyaan terakhir yang kita tanyain terus ke guest-guest kita sebelum-sebelumnya. Tapi ini baru nih karena pasangan nih. Jadi anggap nih relationship adalah sebuah venture, sebuah bisnis or company or perusahaan nih relationship. Kalau kata gue nih, marriage is business gitu. Ya, marriage is business. Nah, apa aja yang udah kalian invest ke relationship ini? Ini kan anggapannya bahtera, sebuah tools untuk mengarungi hidup bersama kan. Apa aja nih yang udah kalian invest? Dalam segi apa aja? Invest dalam diri sendiri sih. Kayak jangan pernah takut buat berkembang dalam diri kita sendiri. Dan ini mungkin kesannya kayak unrelated banget sama relationship. Bahkan dari segi kayak misalnya, gue sih ngerti tapi dengerin dulu aja. Ya oke. Kasih paham Mbak Jessi. Misalnya ini gak related sama relationship tapi related banget juga gitu ya. If you have a dream, chase it. Jangan gara-gara pasangan membatasi impian kita gitu. That's the best investment that you can make into your relationship. Karena menurut aku the best kind of relationship is when two people can be the best version of themselves. Bukan malah yang dibatasin. Cakep. Oke. Itu sih jawaban aku. Nice. Okay. Ada yang mau ditambahin dari Mas Ray? Jujur sih enggak sih ya, soalnya I feel like kayak apa yang Jessi udah ngomong sih udah fully capture apa yang kita invest sama diri kita sendiri itu udah the best thing we can do for ourselves and for our partners, itu aja sih. Ya kalau misalnya relationship kayak mobil ya jangan mobilnya doang dibagusin tapi yang nyupir juga masih jago. Iya kan, biar mobilnya gak rusak gitu. Jadi skill nyupirnya, skill buka ban tuh ganti ban bocor gitu, itu kan skill diri sendiri yang bikin relationship ini juga tetap awet. Bensinnya juga jangan dioplos ya. Different topic nih. Oke, pertanyaan satu lagi. Kalau emang ada reinkarnasi terus bisa bawa satu kualitas dari kehidupan yang sekarang, apa yang mau dibawa untuk kehidupan berikutnya? Keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan. Oke. Itu aku. Courage lah. Courage. Ya. Jadi empathy sih. Empathy. Iya, empathy. Nice. Which I feel like to add to that. I feel like empathy needs courage. Okay. There you go. And courage need empathy tuh, kalau enggak harmful. Iya, kenapa? Courage butuh empathy juga biar enggak harmful. For sure. Gitu. Jadi balance. Iya. Honesty-nya enggak brutal tapi compassionate honesty ya. Iya. Nice. It was a really nice closing. Mbak Jessi, Mas Ray, we really glad to have you here, dengerin cerita kamu, dan I'm sure banyak banget audiensnya dari
di podcast kita juga bakal dapetin insight dari kalian. Nah, sekarang sebelum kita menutup, kita mau kasih space buat Mbak Jessie ataupun Mas Ray, seandainya kalian mau, promoting something, your business, what you currently work on or something, atau kalau misalnya memang pengen terkoneksi gitu di social media, itu kemana sih gitu? Apa ya? promosiin yang sedang lagi berjalan apa? Kalau mau tahu Jessie lebih dalam kemana? If you want more relationship tips, follow me on JC Don. Oke. Gue juga udah follow ya, FYI nih, Coach Anes aja follow gitu kan. Oke. Kalau dari Mas Ray, anything? Jujur masih belum ada sih, soalnya private. Atau ada bisnis yang mau ini, tolong datang ke restoran saya gitu. All good. Support Jessie aja. Oh, baik. Iya, oke. Nah, terus di YouTube kita tuh kita selalu bagi-bagi buku untuk nge-support penulis lokal dan nge-encourage orang buat lebih baca gitu. Jadi kita akan bagi berapa buku nih yang dibawa? 2. Ada 2 buku dari Mbak Jessie, judulnya Ripple of Existence. Berat nih, Ripple of Existence. Gue mikir dulu loh atau pas baca judulnya kayak Ripple of Existence. Ada motionnya. Ripple of Existence. Tapi ini related banget sama relationship, soalnya aku nulis buku itu tuh pas aku lagi pacaran sama Ray. Dan itu abis go through all the heartbreaks, and that's when I started to heal. Yeah. That book's really special in my heart. Oke. Kalau kalian mau dapetin bukunya Mbak Jessie, tulis insight yang kalian dapet di kolom komentar. Pemenangnya adalah yang gue suka aja, jadi suka-suka gue. Seperti biasa ya, tuliskan insight. Secara subjektif, kita memilih secara subjektif. Oke, so last but not least, kita juga mungkin mau sharing sedikit tentang random gitu ya, karena tadi ada sesuatu hal yang menarik dan sebenarnya related banget sama what we're going to launch di Random, which is related to value diri sendiri dan juga value hidup. Silakan Pak. Oh iya, di Random aku sama Anes lagi bikin sebuah community untuk tumbuh bersama dan menemukan satu sama lain. Jadi bisa dibilang tuh single hub or single trafficking or single trafficking. Tempat mematangkan dan mempertemukan para lajang. Iya, di random.co.id. Nah, sebenarnya udah open beta sekarang, webnya udah ada, kalian bisa explore. Terus ada satu free assessment namanya Random Monster based on MBTI. Jadi nanti avatarnya buah-buahan gitu, lucu. Nah, yang lagi kita develop sekarang namanya Random Kompas. Nah, Random Kompas ini satu assessment yang bisa memperlihatkan arah hidup lo, arahnya kemana. Jadi biar tahu visi hidupnya kemana. Jadi kalau nanti misalnya bisa di-compare satu sama lain, jadi ketahuan nih, arah hidup kita nggak terlalu berlawanan nih gitu. Jadi biar nggak buang-buang waktu. Jadi lo udah tahu duluan pasangan lo tuh arah hidupnya kemana. Kalau misalnya rupanya nggak sejalan, mau working on it atau enggak, atau mau selesai, jadi nggak usah buang-buang waktu gitu. Nanti kamu bisa coba masuk random.co.id, nama produknya Akar. Nanti kita bundling sama konsul dengan psikolog. Jadi biar nggak self diagnose. Jadi ambil assessmentnya, terus nanti abis itu konsul sama psikolog buat kita bikin strateginya seperti apa. Yes. Itu bisa dibilang MVP kita yang pertama. MVP kita. Nanti mungkin kedepannya akan ada tunas dan mekar dan cherry picking by Coach Anes untuk Mak Comblang one on one. Nanti bisa baca-baca di random.co.id atau coachanes.com. Okay, so I think that's a wrap for today's podcast. Once again, terima kasih Mbak Jessie, Mas Ray. Thank you so much for the space. Yes, okay. So teman-teman dari kita itu dulu. Stay tuned for the another podcast. Bye-bye.